Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang analisis demografi. Ini adalah bagian dari mata kuliah geografi dan demografi penduduk. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah ukuran dasar demografi, yaitu pengukuran struktur demografi. Karena dalam analisis demografi kita melakukannya dengan pendekatan kuantitatif, maka diketahui ada dua jenis bilangan yang digunakan. Yang pertama adalah bilangan absolut dan yang kedua adalah bilangan relatif. Bagaimana bilangan absolut dan bilangan relatif? Jadi bilangan absolut itu adalah bilangan yang pasti. Semisal 1, 2, 3, 15, 147, 1000, 1 juta, 3 juta, dan seterusnya. Sementara bilangan relatif adalah misalnya proporsi, yaitu menyatakan suatu perbandingan antara suatu kelompok penduduk tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan. Kemudian berikutnya adalah perbandingan, yaitu membandingkan kepadatan penduduk misalnya pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, di kota A kepadatan penduduknya sekian persen, sementara di kota B kepadatan penduduknya sekian persen. Kalau yang ketiga adalah rasio. Rasio di sini adalah perbandingan dua perangkat yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu. Misalnya, setiap 100 orang populasi ada 20 laki-laki. Atau contoh lain, setiap 10 orang ada 3 orang yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Itu contoh rasio. Kemudian, dalam analisis demografi, kita juga kenal istilah rate, yaitu angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu dalam populasi dan waktu tertentu, atau perbandingan antara kejadian dengan jumlah penduduk yang memiliki resiko kejadian tersebut. Ini digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian tersebut dalam masyarakat. Contohnya, morbidity rate, mortality rate, dan natality rate. Kalau saya contohkan, saat ini yang paling populer diberitakan adalah jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam setiap wilayah. Misalnya, setiap harinya Kota Makassar terkonfirmasi masyarakat terkena COVID-19 itu ada sebanyak 100 orang dari berbanding jumlah populasi keseluruhan Kota Makassar. Jadi seperti itu. Contoh lain juga, ini dalam contoh kasus penyakit ya. Contoh juga kejadian yang lain. Misalnya, setiap harinya di kota A, misalnya di kelurahan A, terkonfirmasi ada 5 masyarakat atau ibu melahirkan sehat atau melahirkan hidup dalam kelurahan tersebut. Jadi seperti itu. Ada pernyataan jumlah kejadian per waktu, hari misalnya, atau bulan misalnya, tahun misalnya,
dalam satu wilayah tertentu. Jadi ada 3 variabelnya. Ada kejadian dalam waktu tertentu dan dalam wilayah tersebut. Seperti itu. Rumusnya adalah X per Y kali konstanta. Jadi X di sini adalah jumlah kejadian pada penduduk per Y, yaitu jumlah penduduk populasi total, dikalikan dengan bilangan konstanta. Baik itu 100 ataupun 1000 ataupun 10.000 atau 1 juta. Jadi ini konstanta adalah perhitungan yang ditentukan, angka yang ditentukan. Kemudian ada juga yang disebut dengan frekuensi. Maksudnya yaitu ukuran yang menyatakan berapa kali aktivitas atau suatu kegiatan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Jadi ini frekuensi, sama juga kalau bisa dicontohkan, misalnya Anda dalam satu kali pertemuan, berapa kali Anda minta izin keluar untuk ke toilet misalnya. Itu yang dimaksud dengan frekuensi. Atau dalam setiap pertemuan, berapa kali Anda melakukan diskusi tanya jawab dalam satu kelas ini. Jadi itu contoh frekuensi lain. Contoh ketiga, misalnya dalam satu hari Anda menggunakan waktu belajar atau berapa jam Anda gunakan untuk melakukan pembelajaran demografi. Jadi itu frekuensi waktu yang digunakan. Kemudian ada yang dimaksud dengan cakupan. Cakupan adalah ukuran untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan. Saya ulang, menilai pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu target kegiatan yang ditentukan pada periode tertentu. Jadi pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu target kegiatan yang ditentukan pada periode tertentu. Jadi variabelnya adalah menilai pencapaian hasil dari waktu tertentu. Jadi ada 2 variabel di sini. Kemudian dalam analisis demografi, kita juga perlu mengetahui bagaimana teknik analisis kependudukan. Jadi ada beberapa variabel yang saya siapkan. Yang pertama adalah sebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi, kepadatan penduduk, bruto dan neto. Ada banyak variabel yang lain, tapi minimal yang harus kita pahami pada kesempatan hari ini adalah poin yang saya sebutkan atau yang ditampilkan sekarang. Jadi sebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi, kepadatan penduduk bruto dan neto. Sebaran penduduk yang dimaksud adalah sebaran penduduk berguna untuk melihat daya tampung lahan terhadap jumlah penduduk, sekaligus untuk mengidentifikasi pemerataan pembangunan. Nah, ini manfaatnya atau tujuannya. Kemudian keseimbangan wilayah, serta untuk melihat daya tampung sarana prasarana sosial ekonomi suatu wilayah. Jadi, seringkali kita dengar dalam diskusi-diskusi atau kajian-kajian ilmiah, penduduk di Indonesia itu tidak merata. Kenapa demikian? Karena ada kurang lebih 50% lebih atau 57,12% lebih penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lalu kemudian sisanya lah yang dibagi untuk pulau-pulau yang lain. Misalnya untuk di Sumatera ada 21. Kalimantan yang luas wilayahnya cukup, itu hanya ada 6%. Sulawesi hanya 7%. Nusa Tenggara ada 5%. Kemudian di Kepulauan Maluku ada 1%.
sementara di Papua juga hanya ada 1%. Jadi sebaran penduduk yang dimaksud seperti ini. Jadi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per luas wilayah tersebut. Jadi itu sebaran penduduk yang untuk menghitung sebaran penduduk. Jadi ini ada kaitannya dengan kepadatan penduduk yang akan saya jelaskan di bagian slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan di sini adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Rumusnya yang biasa kita gunakan ini adalah pertumbuhan penduduk alami, yaitu populasi atau pertambahan penduduk sama dengan jumlah kelahiran atau disebutnya sebagai natalitas dikurang jumlah kematian atau disebutnya mortalitas. Jadi jumlah kelahiran per jumlah kematian dijumlahkan, ditambahkan dengan jumlah penduduk yang masuk atau imigrasi dan jumlah penduduk yang keluar, dikurangi jumlah penduduk yang keluar. Jadi ini rumus pada umumnya. Dari rumus inilah kita bisa ketahui pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tersebut. Jadi kita hitung dulu, kita harus ketahui dulu kelahiran berapa, kemudian dikurangkan dengan kematian pada waktu tertentu, kemudian ditambahkan dengan penduduk yang masuk di wilayah tersebut dikurangi dengan penduduk yang keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk adalah kecepatan pertumbuhan penduduk yang dinilai dalam persen. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan membandingkan selisih jumlah penduduk dengan jumlah penduduk tahun dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat kita formulasikan dalam rumus berikut, yaitu P0 kali 1 tambah R per pangkat berpangkat T. Jadi P0 di sini adalah penduduk tahun dasar atau tahun mulai kita akan menghitung, dikali 1 ditambah R ini adalah angka pertumbuhan. Sementara pangkat T ini adalah jumlah waktu yang dinyatakan dalam tahun. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di sini paling sering kita kenal yang disebut dengan bruto dan neto. Bruto adalah populasi dibagi dengan luas wilayah. Nah, seperti yang rumus di awal yang saya maksud, yaitu untuk menghitung persebaran penduduk dalam sebuah wilayah. Misalnya, jumlah orang atau populasi ataukah penduduk dalam sebuah wilayah pulau atau dalam sebuah wilayah administrasi daerah, kecamatan, desa, kelurahan, atau dalam sebuah kompleks. Jadi, bruto adalah populasi dibagi dengan luas wilayah. Sementara kalau neto, populasi dibagi dengan wilayah permukiman. Jadi, neto lebih sempit lagi. Jumlah orang ataukah penduduk hanya dibagikan dengan luas wilayah peruntukan untuk permukiman saja. Kalau bruto tadi, luas wilayah keseluruhan, baik itu wilayah pertanian, wilayah perkebunan, laut yang masuk dalam administrasi wilayah tersebut, kita jumlahkan semua sebagai pembagi. Jadi populasi dibagi luas wilayah untuk bruto. Sementara neto, penduduk dibagikan dengan cukup wilayah peruntukan untuk permukiman saja. Kemudian, rumus yang biasa kita gunakan juga ini beragam. Yang pertama, untuk menghitung kepadatan penduduk kasar, yaitu jumlah penduduk ini dalam satuan jiwa per luas wilayah, kilometer persegi.
Kemudian jumlah penduduk, kepadatan penduduk fisiografis, yaitu jumlah penduduk dibagi luas tanah pertanian. Sementara untuk agraris, kepadatan penduduk agraris yaitu jumlah orang yang berprofesi sebagai petani dibagi dengan luas tanah pertanian. Nah, yang terakhir dalam materi ini, saya minta adik-adik sekalian untuk tetap bersemangat untuk diberikan tugas evaluasi. Yang pertama adalah membuat resume materi dalam bentuk yang menarik dengan memanfaatkan aplikasi desain yang tersedia dan familiar, atau maksudnya yang paling Anda kuasai menurut Anda. Misalnya ada Canva online, canva.com, bisa juga lewat CorelDRAW kalau lebih senang mendesain di situ. Jadi nanti akan saya tampilkan contohnya. Kemudian tugas ini dibuat dalam format JPG atau PDF. Jadi saya tulisnya di sini JPG. Jadi bisa juga dalam bentuk PDF. Kemudian diupload dalam form yang disediakan. Waktu pengerjaan tidak lebih dari seminggu sejak awal ditugaskan. Jadi sejak adik-adik mengakses materi ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.